Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu. Sebelum saya lanjutkan ya di bab jalannya perang Badar, Pak Fatkul ingatkan sedikit kemarin sebelum PTS waktu itu saya sudah menerangkan tentang keperwiraan Rasulullah. Nah, di situ Pak Fatul singgung kemarin, saya ulang sedikit, di perang Badar yaitu yang tidak sangat seimbang jumlahnya antara pasukan umat Islam yang berjumlah 313 dan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jalannya perang Badar. Anak-anak, perang Badar ini terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Nah, ini pas puasa, yaitu 2 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 8 Januari 625 Masehi. Kenapa dikatakan perang Badar? Karena terjadi di dekat Sumur Badar. Di mana letaknya Sumur Badar? Sumur Badar ini adalah terletak di tengah-tengah antara kota Makkah dan kota Madinah. Sebelum saya lanjutkan lagi, buka buku paket kalian halaman 38-39. Nah, di perang Badar ini atas usulan Habab, sahabat Rasul, yaitu membuat sebuah strategi. Yaitu Habab mengusulkan menutup seluruh mata air kecuali untuk pasukan muslim. Jadi mata air sumur-sumur yang ada di sekitar Sumur Badar, yang jalan menuju Sumur Badar, jalan menuju daerah Badar ini ditutup oleh pasukan Islam dan hanya ditinggalkan satu mata air yang khusus untuk umat Islam. Mengetahui akan hal itu, orang kafir Quraisy semakin geram dan semakin marah. Akhirnya setelah antara pasukan kafir Quraisy dan pasukan muslim bertemu di daerah Badar itu, pasukan kafir Quraisy menantang untuk berduel 3 melawan 3 dulu. 3 orang dari kafir Quraisy, yaitu orang pilihan kafir Quraisy, ada Utbah, ada Syaibah, ada Al-Walid. Sedangkan 3 orang dari umat Islam, ada Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah, dan ada Ubaidah. Saat itu Ali dan Hamzah dapat membunuh lawannya, sedangkan Ubaidah sama-sama terluka dan terbunuh. Anak-anak, di perang Badar itu Rasulullah terus berzikir, terus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sangat khawatir dengan melihat jumlahnya umat Islam di perang Badar ini yang tidak seimbang dengan orang kafir Quraisy. Rasulullah tidak berhenti berdoa, "Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingat-Mu, aku bersumpah dan janji-Mu." Kenapa Rasulullah berkata seperti ini? Karena Rasulullah merasa takut jika umat Islam kalah, maka Islam tidak lagi dipercaya baik oleh orang Ansor atau orang Muhajirin. Anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasulullah melalui bantuan malaikat Jibril yang datang dengan gulungan-gulungan debu, dan Rasulullah kemudian mengambil pasir lalu melemparkan ke arah musuh. Rasulullah memberikan perintah kepada umat Islam untuk segera menyerbu. Tentara Islam sangat bersemangat walaupun jumlahnya tidak banyak. Ketika melihat Rasulullah ikut terjun langsung memimpin perang Badar tersebut,
dengan memakai baju perangnya. Dan kemudian Rasulullah berteriak dengan suara lantang seraya membaca surat Al-Qamar ayat 45. Lihat di buku paket kalian surat Al-Qamar ayat 45 halaman 40. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan akan mundur ke belakang. Kaum muslimin dengan jumlah kekuatan yang tidak seimbang bertempur hebat. Dengan bantuan malaikat Jibril, banyak panglima perang kafir Quraisy yang mati saat itu. Ada Utbah, ada Syaibah, ada Al-Walid, ada Umayyah, ada Hanzalah, ada Abdul Batari, dan saat itu juga Abu Jahal dapat dibunuh oleh seorang pemuda Ansor yang bernama Ibnu Affan. Pertolongan Allah sangat luar biasa. Saat itu umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Melihat panglima kafir banyak terbunuh, tentara kafir mundur dan lari tunggang langgang. Saat itu tentara kafir Quraisy mati berjumlah 70 orang dan 70 orang menjadi tawanan. Pihak muslim saat itu yang meninggal hanya 14 orang. Pahlawan Islam yang berjasa di perang Badar, ingat, ada Hamzah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ammar. Anak-anak, kemenangan di perang Badar ini membuat kafir Quraisy sadar bahwasanya umat Islam mempunyai kekuatan yang sangat besar dan tentunya membuat umat Islam semakin yakin, semakin beriman dan takwa kepada Allah. Maka dari itu perang Badar ini dikenal dengan Ghazwatul Furqan. Ingat, Ghazwatul Furqan artinya perang yang menentukan antara Islam dan kafir Quraisy. Nah, ini ada 3 manfaat dari perang Badar untuk umat Islam. Yang pertama, Islam menjadi harum. Menambah harum nama Islam di bangsa Arab, sehingga bangsa Arab semakin banyak yang memeluk agama Islam. Yang kedua, kafir Quraisy menjadi sangat khawatir. Setelah mengalami kekalahan dalam perang Badar, kafir Quraisy mulai memperhitungkan bila berhadapan dengan kaum muslimin. Dan yang ketiga, umat Islam menjadi percaya diri. Umat Islam merasa yakin terhadap kebenaran agama Islam. Nah, anak-anak, setelah ini coba kalian saksikan video pendek yang Pak Fathul buat tentang perang Badar. Tugas kalian, ceritakan kembali isi video tersebut secara singkat saja dan tulis yang bagus di kertas buffalo warna bebas. Kemudian jika perlu kalian hias, kalian warnai, silakan semenarik mungkin tentunya. Kemudian kalian foto tugas itu, kalian kirim di nomor 082330460076. Nah, jangan lupa tugas itu kamu simpan baik-baik. Nanti saatnya kalian masuk, kalian kumpulkan ke Pak Fathul. Baik anak-anak, sekian dulu pelajaran hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, berbakti kepada kedua orang tua, jaga kesehatan selalu. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.